Selamat pagi Pak Kodrat. Selamat pagi Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Pagi hari ini sesuai dengan janji kita kemarin kan Bapak mau ada kegiatan supervisi dengan metode coaching. Nah, sebelum kita masuk ke supervisi atau langkah berikutnya yaitu observasi, saya ingin tahu lebih detail Pak tentang rencana pelajaran. Pak mau jelaskan strategi apa yang akan Anda terapkan? Ya Pak, saya akan menjelaskan dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak atas waktu yang sudah diberikan. Untuk strategi yang akan saya gunakan, saya menggunakan teknik circle of attention Pak. Nah, strategi ini adalah di mana saya akan mengatur siswa dalam lingkaran kecil untuk diskusi dan aktivitas kelompok. Nah, tujuannya supaya untuk meningkatkan partisipatif aktif dan menguatkan manajemen kelas. Setiap lingkaran akan memiliki peran dan tugas yang berbeda. Nah, memungkinkan siswa untuk terlibat secara aktif dan mengelola pembelajaran sendiri. Gitu ya. Menarik sekali. Ada strategi lain enggak Pak? Untuk strategi yang lain, saya akan menerapkan pembelajaran berbasis proyek, yaitu berdiferensiasi, Pak. Nah, saya akan memberikan proyek yang sama kepada semua siswa, tetapi dengan tingkat kesulitan yang bervariasi sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi setiap siswa atau kelompok itu akan menerima tugas yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar. Jadi, mereka akan memungkinkan supaya untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi secara aktif. Oh, itu terdengar rencana yang sangat baik Pak Kodrat. Bagaimana Pak Kodrat berencana untuk mengukur keberhasilan kedua strategi ini Pak? Ya, untuk mengukur keberhasilan dari strategi ini, yang pertama yang saya akan lakukan adalah memantau tingkat keterlibatan dan interaksi siswa dulu Pak. Nah, selama diskusi lingkaran itu supaya interaksi anak dapat memberikan umpan balik dari siswa tentang pengalaman mereka. Nah, sedangkan untuk strategi kedua, saya akan menggunakan penilaian formatif pada akhir proyek untuk menilai pemahaman dan keterampilan yang diperoleh siswa. Nah, serta melakukan penilaian reflektif. Nah, tujuannya untuk melihat bagaimana siswa itu merespon terhadap tugas yang sudah saya berikan, gitu, atau tugas yang sudah disesuaikan, gitu Pak. Wah, pendekatan yang jenengan rencanakan sepertinya sudah terencana dengan sangat baik ya Pak Kodrat. Saya akan menyimak dengan seksama bagaimana penerapan tersebut di kelas. Baik Pak Kodrat, setelah ini bisa dilanjutkan ke kegiatan observasi di pembelajaran di kelas. Ya siap Pak, saya akan melakukan pembelajaran di kelas. Terima kasih, monggo ke sana yuk. Iya. Supaya di sini mau memetakan kemampuan sesuai dengan kebutuhan kalian. Jadi anak-anak nanti akan diberikan asesmen diagnostik, tujuannya supaya anak nanti tahu kemampuan kalian itu yang meningkat, yang kurang itu siapa, nanti
yang kurang nanti akan jadikan satu, terus sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, ini makanya saya kelompokkan seperti ini. Oke Pak Kodrat, tadi setelah mengamati kegiatan pembelajaran di kelas, saya ingin membahas beberapa hal yang menjadi catatan saya waktu observasi tadi. Ya, Oke, bisa kita mulai dengan teknik circle of attention yang telah Pak Kodrat laksanakan tadi. Bagaimana Pak Kodrat merasa tentang implementasinya hari ini waktu pembelajaran tadi? ya siapa? Saya akan menjawab. Saya merasa teknik circle of attention ini berjalan cukup baik. Siswa tampak lebih terlibat dan saya melihat adanya peningkatan interaksi. Jadi di antara mereka supaya berpikir, teknik ini sangat membantu dalam menguatkan manajemen kelas saya, Pak. Oh, bagus sekali tadi. Saya juga memperhatikan hal yang sama Pak Kodrat. Jadi saya ingin tahu bagaimana Pak Kodrat merencanakan untuk mempertahankan tingkat keterlibatan siswa ini di dalam kelas, Pak. Ya, saya berencana untuk terus meningkatkan teknik circle of attention ini dengan variasi kegiatan dan topik diskusi, Pak. Nah, saya juga ingin meminta siswa memberikan masukan tentang aktivitas apa yang mereka nikmati dan temukan dan bermanfaat untuk mereka, sehingga saya bisa menyertakan lebih banyak dari itu. Oke, terus itu strategi yang bagus sekali Pak Kodrat. Nah, sekarang kita beralih ke strategi yang kedua tadi Pak Kodrat. Ya. Pembelajaran berbasis proyek berdiferensiasi. Bagaimana menurut Pak Kodrat keefektifannya di kelas, Pak? Sejujurnya saya merasa beberapa tantangan dalam menerapkan ini, Pak. Ya, meskipun saya melihat beberapa siswa sangat terlibat, ada juga siswa yang tampak kesulitan atau kurang termotivasi. Nah, saya ingin menemukan cara yang tepat untuk membuat proyek ini lebih menarik dan dapat dilakukan oleh semua siswa. Jadi tidak ada perbedaan antara siswa yang yang kurang dan siswa yang mampu. Jadi sehingga bisa berjalan dengan baik, gitu, Pak. Terus kalau begitu, apakah Pak Kodrat sudah mempertimbangkan untuk mengubah atau menyesuaikan proyek yang tadi Pak Kodrat jalankan berdasarkan umpan balik siswanya, Pak? Ya, saya memikirkan untuk memodifikasi proyek dengan memberikan lebih banyak pilihan dalam topik atau jenis proyek, Pak. Jadi jenis proyek yang mereka kerjakan. Nah, saya juga berencana untuk mengadakan sesi brainstorming dengan siswa, di mana mereka bisa mengusulkan ide-ide mereka sendiri. Keren sekali. Ide untuk melibatkan siswa dalam proses brainstorming itu sangat bagus, Pak. Ya. Hal ini tidak hanya memberikan mereka rasa kepemilikan, tetapi juga meningkatkan motivasi siswa itu. Nah, bagaimana dengan siswa yang kesulitan mengikuti materinya, Pak Kodrat? Nah, saya pikir saya perlu memberikan lebih banyak waktu satu-satu dengan siswa-siswa tersebut, Pak. Mungkin saya bisa menjadwalkan sesi remedial atau konsultasi individual untuk membantu mereka memahami materi atau menyelesaikan tugas mereka. Wah, itu pendekatan yang sangat baik sekali Pak Kodrat. Apakah Pak Kodrat juga mempertimbangkan penggunaan teknologi atau sumber daya digital yang mendukung pembelajaran ini, Pak? Ya, tentunya, Pak. Saya sedang mempertimbangkan untuk menggunakan platform pembelajaran online. Saya juga berpikir untuk menggunakan aplikasi yang dapat menyesuaikan tingkat kesulitan soal berdasarkan jawaban siswa, sehingga mereka bisa belajar pada tingkat yang tepat bagi mereka. Betul sekali Pak Kodrat. Teknologi memang bisa menjadi alat yang sangat efektif dalam mendukung pembelajaran individual. Saya senang mendengar Pak Kodrat berpikir untuk mengintegrasikannya dalam pengajaran Pak Kodrat. Terakhir, apa langkah selanjutnya yang Pak Kodrat rencanakan untuk mengembangkan strategi pembelajaran Pak Kodrat? Ya, saya berencana untuk terus mengevaluasi dan menyesuaikan strategi ini berdasarkan umpan balik dan hasil belajar siswa, Pak. Saya juga berencana untuk menghadiri beberapa workshop dan pelatihan untuk mengembangkan keterampilan saya lebih lanjut dalam pembelajaran berdiferensiasi. Wah, itu rencana yang sangat baik sekali Pak Kodrat. Saya yakin Pak Kodrat akan
terus membuat kemajuan signifikan dalam praktek pembelajarannya. Mari kita atur pertemuan beberapa minggu ke depan ya Pak, untuk membahas perkembangan yang Pak Kodrat laksanakan setelah mengikuti workshop seperti yang Pak Kodrat sampaikan tadi. Ya. Kalau Pak Kodrat ada memerlukan bantuan atau dukungan sumber daya atau yang lainnya, jangan ragu-ragu untuk menghubungi saya ya Pak. Ya, terima kasih Pak atas dukungan dan bimbingan Bapak. Saya sangat menghargai dan saya akan siap dengan update untuk pertemuan kita berikutnya. Oke, terima kasih Pak Kodrat. Terima kasih Pak. Oke.